Dia terkena serangan jarum beracun dari ikan-ikan Gyoko. Saat Muichiro dalam pengaruh racun Gyoko, ia melihat kenangan masa lalunya. Dan ketika ia sadar, tubuhnya sudah berada dalam jurus darah iblis Gyoko yang berelemen air. Bagi pemburu iblis yang menggunakan teknik penapasan, tentu aja tenggelam dalam air merupakan kehilangan senjata terbesar, sehingga Muichiro tidak dapat lepas dari jurus Gyoko. Tujuan Gyoko memang untuk menghancurkan desa itu dan membuat kekuatan para pemburu iblis melemah, sehingga nggak ada lagi yang dapat menghalangi mereka untuk menghabisi Oyakata atau Ubuyashiki, serta menguasai manusia. Panel selanjutnya memperlihatkan sosok ikan buatan Gyoko yang punya bentuk abstrak sedang menyerang warga sekitar dari para pemburu iblis. Beruntung Kanroji datang dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, beralih lagi ke pertempuran Tanjiro, Nezuko, dan Genya melawan 4 iblis pecahan Hatengo. Nezuko dan Tanjiro berhasil bangkit, dan Nezuko ngide ngasih jurus darahnya yang punya elemen api itu ke pedang Tanjiro. Saat pedangnya diselimuti api darah dari Nezuko, Tanjiro kebayang wajah orang yang hadir dalam mimpinya. Fenomena yang disebut sebagai ingatan yang diwariskan itu memberi pencerahan pada Tanjiro bahwa keadaan pedang dia saat ini sama seperti milik seorang samurai. Seketika, Tanjiro kepikiran bahwa samurai yang dimaksud adalah pria beranting Hanafuda. Salah satu iblis Hatengo itu pun menyadari bahwa pedang api merah Tanjiro mirip dengan pedang seorang samurai yang dulu hampir memotong kepala Muzan. Tanjiro pun mulai menyerang mereka bertiga dengan api merah itu, dan lagi-lagi berkat keadaan Tanjiro itu, ia berhasil memunculkan sebuah tanda yang mirip dengan kobaran api di dahinya, sama seperti saat melawan Gyotaro Daki dulu. Iblis itu pun merasa bahwa sosok Tanjiro mirip dengan seorang samurai yang hampir menebas kepala Muzan. Seketika, jurus tarian Dewa Bara Api Tanjiro itu berhasil melepaskan kepala mereka bertiga dari badannya. Dengan pedang api merah itu, para iblis yang terkena serangannya akan kesulitan regen. Di saat yang bersamaan, Genya juga berhasil memisahkan kepala satu iblis lainnya. Namun Tanjiro terkejut melihat sosok Genya yang mirip dengan Ghoul. Enggak. Maksudnya mirip dengan iblis. Tapi Tanjiro gak punya waktu untuk mikirin itu. Dia masih kepikiran kalau cara memotong kepala iblis itu secara bersamaan sama seperti yang ia lakukan ketika melawan Gyotaro Daki dulu tidak akan berhasil kali ini. Tanjiro merasakan bahwa ada keberadaan iblis kelima yang menjadi tubuh asli. Tapi saat Tanjiro lagi berpikir, si Genya baperan dan ngerasa gak mau kalah dari Tanjiro. Si Genya ngotot buat bisa KS si iblis bulan atas supaya diangkat jadi pilar. Tapi Tanjiro yang gak tertarik sama persaingan buat jadi pilar itu malah menjawab akan mendukung dan membantu Genya. Genya pun tiba-tiba merasa bahwa dia sia-sia saja menganggap Tanjiro sebagai seorang rival. Tanjiro mengatakan pada Genya tentang keberadaan iblis kelima dan mereka harus segera menemukannya sebelum keempat iblis lainnya benar-benar pulih. Dengan kekuatan indera yang luar biasa, Tanjiro berhasil menemukan iblis kelima dan menyuruh Genya untuk mengalahkannya, sementara Tanjiro dan Nezuko akan jadi support. Tidak lama setelah itu, Genya berhasil menemukan iblis kelima yang ternyata adalah Hatengo, tubuh asli dari keempat iblis. Hatengo membuat ukuran badannya menjadi sangat kecil, seukuran kurcaci. Genya mencoba menembak Hatengo, namun karena ukurannya yang kecil, tembakan Genya pun meleset. Genya pun mencoba menggunakan pedangnya, namun patah saat diayunkan ke leher Hatengo. Tidak sampai di situ aja, Genya pun mencoba sekali lagi menembakkan SG-nya ke Hatengo dalam jarak dekat, namun dia lengah. Iblis tongkat listrik PLN sudah berada di belakangnya. Genya pun pasrah dan dia teringat pada kakaknya, Shinazugawa Sanemi. Alasan kenapa si Genya ngotot pengen jadi pilar adalah agar ia diakui oleh Sanemi dan ingin meminta maaf. Masa lalu Genya dan Sanemi pun terkuak. Alasan mengapa Sanemi tidak mengakui Genya sebagai adik kandungnya pun terungkap. Keluarga Shinazugawa memiliki kehidupan yang keras. Ibunya merupakan wanita yang baik yang rela banting tulang demi keluarga. Sementara ayahnya adalah seorang pria yang keras dan kasar bahkan pada anak-anaknya sendiri, dan sang ibulah yang menjadi pelindung mereka. Sampai suatu ketika ayah mereka akhirnya mati karena ditusuk oleh orang yang membenci dirinya. Akhirnya mereka pun hidup berdelapan, yaitu sang ibu, Sanemi, Genya, dan kelima adiknya. Suatu hari ibu mereka terlambat pulang kerja, dan ketika sampai ke rumah, sang ibu menggila dan menyerang anak-anaknya sendiri. Genya sebagai kakak tertua kedua setelah Sanemi melihat adik-adiknya dibantai oleh ibu mereka sendiri. Tak lama kemudian, Sanemi datang dan membawa ibu mereka keluar dari rumah. Genya pun segera membawa adik-adiknya keluar untuk mencari pertolongan. Dan saat di luar rumah, Genya pun kelihatan sangat bingung dan shock ketika melihat Sanemi membawa pisau bersama dengan ibunya yang tergeletak bersimbah darah di tanah. Genya yang masih kecil itu pun menangis sejadi-jadinya, lalu ngatain Sanemi sebagai pembunuh. Hal itu memang spontan dikatakan Genya yang masih kecil saat itu, dan dia tidak tahu mengapa Sanemi tega menghabisi ibunya sendiri.
Setelah beberapa waktu, Genya mengetahui bahwa alasan Sanemi menghabisi ibu mereka adalah karena ibunya sudah menjadi iblis dan untuk melindungi adik-adiknya. Genya pun menyadari bahwa perkataannya dulu pada Sanemi sangatlah kejam dan tidak memikirkan perasaan Sanemi juga yang lebih merasa sedih karena harus menghabisi ibu yang ingin mereka lindungi itu dengan tangannya sendiri. Perasaan bersalah Genya pun terus tumbuh sampai dirinya beranjak remaja tanpa bisa meminta maaf pada Sanemi, kakaknya. Lamunan masa lalu Genya berakhir dan kita kembali ke pertarungannya melawan Bushin Hatengu. Genya tampak pasrah dengan nyawanya yang udah di ujung tanduk. Namun Tanjiro berteriak kepada Genya untuk jangan menyerah. Bukankah Genya ingin menjadi pilar? Saat Tanjiro sibuk jadi motivator buat Genya, Tanjiro diserang sama iblis tombak Zilong. Namun Genya melindungi Tanjiro hingga meninggalkan lubang yang banyak pada tubuhnya. Genya pun mengatakan pada Tanjiro bahwa ia tidak bisa memotong kepala Hatengu dan menyerahkan tugas itu pada Tanjiro. Tanjiro langsung berlari ke arah Hatengu dan mencoba menebas lehernya. Hatengu berteriak sangat kencang ketika bilah pedang Tanjiro menyentuh lehernya. Ternyata teriakannya dapat menyebabkan gangguan pendengaran, khususnya pada Tanjiro yang saat itu berada di dekatnya. Saat sedang fokus melawan Hatengu bocil, Tanjiro mendapat serangan dari iblis di belakangnya. Iblis itu mampu mengeluarkan naga dari kayu ketika salah satu atributnya dipukul. Agak mirip dengan jurusnya Hashirama ya mamang. Tanjiro hampir terkena gigitan oleh naga-naga kayu itu. Beruntung Nezuko datang menyelamatkannya. Awalnya mereka mengira bahwa iblis itu adalah Bunshin kelima Hatengu. Namun ternyata ia adalah keempat iblis yang sebelumnya bergabung menjadi satu. Ketika iblis tongkat listrik PLN menyerap tubuh iblis lainnya, si iblis ini punya perangai play victim. Ia menganggap kalau dialah yang sebenarnya ditindas sama si Tanjiro dan kawan-kawan. Lucu juga ya. Jadi Tanjiro pun pengen cepat-cepat ngalahin tuh iblis sok drama. Pertempuran beralih pada Muichiro yang saat ini masih dalam pengaruh jurus Gyokko. Ia hampir tidak bisa lagi bernafas dan mulai berhalusinasi seperti Genya tadi. Saat sedang meratapi nasib, lagi-lagi ia ngelihat sosok Tanjiro yang lagi cosplay jadi motivator. Muichiro sadar ia nggak pernah dengar Tanjiro nyeramahin dia kayak gitu. Terus itu omongannya siapa? Gyokko yang dari awal udah penasaran tentang apa yang ada di dalam gubuk pun akhirnya leluasa untuk mengobati kekepoannya. Ia lalu masuk dan melihat si Kanamori dan Hagenezuka yang lagi ngasap pedang Tanjiro dengan serius amat bro. Si Gyokko pun kesel karena dia dikacangin gitu aja. Padahal mukanya yang bibir semua itu udah serem banget. Gyokko pun menyerang Hagenezuka sampai terluka dan topengnya terbelah. Inilah episode dimana si Hagenezuka lepas topeng guys. Aku yakin besok pasti dia bakal ngimbangin kepopuleran si Uzui nih dan bakal dijadiin husbu sejuta umat lagi. Oke, balik lagi ke cerita nih. Walaupun udah luka-luka gitu, si Hagenezuka tetap fokus sama pedangnya Tanjiro dan tentu aja itu ngebuat si Gyokko tambah baperan dan berharap Hagenezuka memperhatikan dirinya. Panel pun berpindah. Si Kotetsu lagi diserang sama ikan anak buahnya Gyokko. Tentu aja Kotetsu yang gak bisa gelut itu pun terkena banyak serangan. Sementara si Muichiro masih berusaha untuk keluar dari jurus Gyokko sambil mengingat-ingat siapa sebenarnya orang yang sering masuk ke dalam pikirannya. Dan ternyata alasan mengapa Muichiro selalu membayangkan Tanjiro adalah karena Tanjiro punya mata yang sama seperti mata ayahnya yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Seketika itu pula ia bangkit dan berhasil lepas dari teknik Gyokko. Ia lalu melihat kondisi Kotetsu yang terluka parah sambil berusaha mengingat-ingat kembali siapa dirinya. Muichiro adalah anak dari seorang penebang pohon, mempunyai ibu yang sakit-sakitan dan seorang kakak laki-laki yang merupakan saudara kembarnya. Ibu mereka akhirnya meninggal karena sakit dan ayahnya pun ikut meninggal setelah jatuh dari jurang saat mencoba mencari obat untuk ibunya. Kakak Muichiro itu bernama Yuichiro, seorang anak laki-laki yang mempunyai mulut yang kasar. Ia bahkan tidak berhenti-henti menghina ayahnya yang dianggap mati konyol demi menyelamatkan ibu mereka yang udah gak punya harapan hidup lagi. Mereka berdua pun sering bertengkar karena hal itu. Sampai suatu ketika mereka kedatangan istri Oyakata. Istri Oyakata mengatakan kepada mereka berdua untuk menjadi ahli pedang aja. Karena ternyata Yuichiro dan Muichiro ini mempunyai garis keturunan seorang pendekar pedang. Namun Yuichiro malah memperlakukan istri Oyakata itu dengan sangat kasar dan menolak mentah-mentah tawaran darinya. Muichiro sendiri malah bersemangat untuk menjadi ahli pedang agar bisa melindungi orang banyak. Yuichiro yang mendengar perkataan Muichiro itu langsung marah dan mengatakan jika tugas melindungi orang adalah tugas bagi orang yang terpilih aja, dan kalau tetap memaksa, mereka akan mati konyol seperti ayah mereka. Begitulah kata Yuichiro. Kejam juga nih bocil. Hari-hari pun berlalu. Mereka berdua bertengkar sejak saat itu. Hingga pada suatu malam, rumah mereka didatangi oleh iblis dan langsung menyerang Yuichiro hingga tangan kirinya putus. Muichiro sempat diam karena shock, lalu tiba-tiba kemarahannya meledak.
Dan saat ia sadar, iblis itu sudah berhasil ia kalahkan, walaupun tubuhnya terluka parah. Dengan terseok-seok, ia masuk lagi ke dalam rumah untuk memeriksa keadaan kakaknya yang sudah sangat lemah karena kehabisan darah. Dalam keadaan sekarat, Yuichiro hanya ingin hidup damai dengan adiknya dan mengatakan kalau ada yang harus dihukum itu adalah dia, bukan Muichiro. Bagi Yuichiro, Muichiro adalah anak yang berbakat. Dan setelah kenangan kilas balik itu, Muichiro kembali lagi menjadi dirinya sebelum kehilangan ingatan dan membangkitkan sebuah tanda di dahinya yang menandakan kekuatan yang besar. Muichiro kemudian mendatangi Gyoko yang ada dalam gubuk. Gyoko pun terkejut melihat Muichiro yang bisa lepas dari jurusnya. Gak hanya itu, Gyoko juga menyadari kalau Muichiro mempunyai tanda yang mirip dengan Tanjiro di dahinya. Lalu kemudian, pertempuran pun terjadi antara iblis rembulan atas dan pilar pemburu iblis. Muichiro bertarung sambil mengingat amarah yang ia rasakan ketika melihat Yuichiro membusuk perlahan, serta dirinya yang sekarat karena serangan iblis. Tanda di dahinya benar-benar memberikan kekuatan yang sangat besar pada Muichiro, sehingga ia berhasil mengalahkan Gyoko, sang iblis rembulan atas nomor 5. Bayang-bayang keluarganya mendatangi Muichiro dengan penuh kebanggaan pada dirinya. Kemudian kita beralih lagi pada pertempuran Tanjiro dan yang lainnya. Tanjiro disibukkan oleh naga kayu milik iblis gabungan Hatengu. Walaupun dibantu dengan Kanroji si pilar cinta, tetap aja musuh mereka masih terlalu kuat. Kali ini, giliran Kanroji lagi yang berada di ujung tanduk, dan akhirnya kita bisa melihat masa lalunya. Kanroji Mitsuri, seorang wanita yang ngebet banget pengen nikah, tapi gak pernah punya kesempatan. Alasannya, karena orang-orang menganggap Kanroji adalah wanita aneh yang super kuat, dan mempunyai warna rambut yang aneh. Padahal kan kawaii ya guys ya, dasar logika anime. Akhirnya pada suatu hari, ia berpura-pura jadi cewek kalem yang lemah lembut dan menghitamkan rambutnya saat ada seseorang yang datang melamarnya. Namun ia merasa bersalah dan khawatir. Apakah ia akan tetap diterima ketika laki-laki itu tahu siapa si Kanroji sebenarnya? Saat memikirkan itu, ia tersadar kembali setelah diselamatkan oleh Nezuko, Tanjiro, dan Genya. Mereka bertiga menganggap Kanroji si pilar cinta adalah harapan kemenangan. Sontak itu membuat Kanroji bersemangat dan mengaktifkan tanda yang sama seperti Tanjiro dan Muichiro. Tapi ini punya Kanroji berada di bawah lehernya. Kekuatan Kanroji seketika meningkat dan mampu mengimbangi iblis gabungan Hatengu. Melihat Kanroji yang tengah menghadapi si iblis, Tanjiro, Nezuko, dan Genya masih mencari tubuh Hatengu yang asli dalam balutan naga kayu. Genya dengan barbar mengunyah naga pohon itu, dan alasan kenapa Genya terlihat seperti iblis adalah karena ia memakan iblis dan menjadikan kekuatan iblis itu menjadi miliknya. Ya singkatnya si Genya ini punya perencanaan yang unik, jadi dia bisa kopas skill musuhnya, ya terutama iblis ya. Jangan dicontoh ya adik-adik. Oke, kembali lagi ke cerita. Mereka bertiga akhirnya menemukan tubuh asli Hatengu, namun ia berhasil kabur lagi. Tanjiro ini gak sadar apa kayak mana ya, aku juga gak tahu mang. Dia melakukan hal yang sama seperti saat melawan Akaza dulu. Tanjiro marah-marah, ngatain Hatengu sialan lah, jangan kabur lah, tanggung jawab lah, ya gitulah. Hatengu pun berlari sangat kencang, dan Tanjiro pun kepikiran buat nyoba langkah petirnya Zenitsu, dan ternyata bisa. Dengan kecepatan yang sedikit mirip dengan Zenitsu, akhirnya Tanjiro berhasil menyusul Hatengu dan langsung mencoba menebas lehernya. Namun Hatengu tiba-tiba jadi gede dan ngeremet si Tanjiro. Beruntung Nezuko dan Genya berhasil nolongin dia. Hatengu pun lagi-lagi berhasil kabur dengan pedang Tanjiro yang masih nancep di lehernya. Tiba-tiba aja, Muichiro melemparkan pedang yang dari tadi diasah sama si Haga Nezuka. Dan bisa kita lihat sendiri nih, si abang itu masih belum siap katanya. Tapi tetap aja dipakai sama Tanjiro, dan Tanjiro berhasil menebas leher Hatengu. Nah walaupun begitu, lagi-lagi memisahkan kepala dari badannya bukanlah cara yang tepat untuk ngalahin Hatengu. Tanjiro lagi-lagi berpikir dengan keras, sampai gak kerasa kalau matahari udah terbit. Seketika Tanjiro langsung keinget sama Nezuko dan loncat untuk melindungi Nezuko dari sinar matahari. Perlahan Nezuko pun terbakar. Tanjiro sangat panik dan nyuruh Nezuko buat ngecilin badannya. Tapi Nezuko malah ngelempar Tanjiro. Tanjiro yang paham akan maksud Nezuko pun langsung fokus menghadapi Hatengu yang lagi nyoba kabur sambil nyari mangsa buat mulihin kondisinya. Pengamatan yang luar biasa dilakukan oleh Tanjiro hingga ia mampu melihat organ tubuh Hatengu, mirip-mirip Byakugan lah ya. Dalam penglihatan itu, Tanjiro melihat tubuh asli Hatengu yang kecil berada dalam jantung Hatengu yang besar. Tanpa banyak basa-basi, Tanjiro langsung menusuknya dan akhirnya Hatengu, si iblis rembulan nomor 4, berhasil dikalahkan. Tanjiro berada dalam dilema. Ia merasa senang karena berhasil mengalahkan Hatengu. Namun ia juga sedih karena telah membiarkan Nezuko terbakar sinar matahari. Akan tetapi, secara mengejutkan, Nezuko masih berdiri tegak di hadapannya dengan sinar matahari pagi yang terik menyinarinya. Setelah menunggu lama, akhirnya Nezuko menjadi iblis pertama yang berhasil mengalahkan matahari.
Kalau kalian ingat sama Tamayo yang ada di season 1 dulu, nah ini adalah berkat jasanya. Tanjiro juga selalu ngumpulin darah iblis yang dikalahin demi ngebuat Nezuko jadi manusia lagi. Gak hanya itu, darah Nezuko ini ternyata dapat mengembalikan manusia yang tadinya sempat jadi iblis. Seperti kasus orang ini yang dijadiin iblis saat Tanjiro pertama kali ketemu sama Muzan. Ya walaupun Nezuko masih menjadi iblis, tapi seenggaknya tujuan mereka semakin dekat dengan berhasilnya si Nezuko melawan matahari yang menjadi musuh terbesar bagi iblis. Setelah melewati pertarungan yang luar biasa, akhirnya mereka berhasil menang melawan dua iblis semburan atas sekaligus dalam satu malam. Pencapaian luar biasa lagi yang telah dicapai oleh para pemburu iblis. Paneh pun kini beralih pada Muzan yang sangat kegirangan. Walaupun dia kehilangan dua anak buahnya yang kuat, tapi dia jadi mengetahui nih jika ada iblis yang berhasil menaklukkan matahari. Muzan pun berencana untuk memakan Nezuko dan menyerap kekuatan yang mampu mengalahkan sinar matahari itu. Dan ini adalah flashback tentang masa lalu Muzan. Dulunya Muzan adalah pria yang sakit-sakitan dan didiagnosis umur Muzan ini nggak sampai 20 tahun. Muzan yang emosi itu lalu menghabisi si dokter menggunakan pisau ya, karena dia masih manusia waktu itu. Nggak lama setelah itu, Muzan sadar kalau obat yang dikasih sama dokternya ternyata bekerja. Muzan menjadi sangat kuat, namun lemah sama matahari. Muzan pun mempelajari obat-obatan yang dipakai sama dokternya itu, dan salah satunya adalah bunga lili laba-laba biru. Tujuannya ya supaya dia bisa tetap hidup dan nggak terbakar waktu jalan-jalan di siang hari. Nggak cuma bunga itu aja, cara Muzan supaya dia bisa survive dari sinar matahari. Cara lainnya adalah dengan memakan iblis yang mampu bertahan dari sinar matahari, dan itu sekarang adalah Nezuko. Muzan kini mendapat tujuan yang jelas kemana dia harus melangkah. Jadi peperangan antara manusia dan iblis pun akan terjadi lebih sering dan lebih brutal lagi. Ya walaupun demikian, tetap aja kita juga bisa ngerasain euforia kemenangan pasukan pemburu iblis yang berhasil mengalahkan iblis semburan atas dengan selamat. Oke teman-teman, prediksiku di season ketiga Kimetsu no Yaiba Katana Kaji no Satohen ini cuma sampai di situ aja. Kalau dilanjutin lagi mungkin bakal kepanjangan dan udah nggak ada kaitannya lagi sama alur di arch ini. Sedikit bocoran lagi nih bagi yang belum tahu. Lanjutan dari arch Katana Kaji no Satohen ini adalah usaha para pemburu iblis untuk mengaktifkan tanda seperti yang dialami oleh Tanjiro, Muichiro, dan Kanroji di pertarungan mereka sebelumnya. Semua pemburu iblis baik yang Kroco bahkan sampai pilar sekalipun menjalani latihan keras ini. Jadi ya aku rasa season ketiga cuma sampai di kemenangan mereka itu ya. Kalau kalian mau baca sendiri alur cerita yang aku ceritain barusan ini, kalian bisa baca dari chapter 98 sampai 128. Dan kalian bisa lanjutin ceritanya dari chapter 129. Atau mau aku yang ceritain? Gimana? Komen di bawah ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian aja video kali ini. Bye-bye.